Haleluya, shalom, shalom Elohim. Kembali lagi saya tampil di ruang kesaksian untuk menyambung perkongsian firman Tuhan mengenai peta zaman yang telah saya kongsikan pada hari kemarin, di mana pada hari ini kuasa rohnya memperingatkan saya untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani bab yang keempat, yaitu hari perhentian yang disediakan oleh Allah Bapa di surga, yaitu Bapa Yahweh Suahamas Elohim. Terlebih dahulu, Shalom Elohim, saya ucapkan kepada ketiga pribadi yang esa sudah tampil di tengah-tengah dunia ini untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, Bapak Eman Lahagu, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrohanto, dan juga mempelainya Ibunda Fe, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, Ratu Adil yang ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani bab yang keempat, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk kerana ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh kerana mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Haleluya. Puji-pujilah nama Bapa Yahweh Sohamas Elohim. Firman-Nya hidup dan berkuasa sehingga pada hari ini firman Tuhan ini digenapi, ya dan amin. Sesungguhnya melalui peta zaman itu, 2000 tahun zaman Bapa itu sudah berlalu, 2000 tahun zaman anak sudah berlalu, 2000 tahun zaman pekerjaan Roh Kudus itu sudah berlalu, dan pada hari ini, pada waktu-waktu ini adalah hari ketujuh. Selama 6 hari itu, satu hari merupakan seperti mana tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sedangkan jam, waktu, atau tanggal, hari dan bulan di sesebuah negara dengan negara yang lain di muka bumi ini tidaklah sama.
Masa di bumi dengan di bulan juga tidak sama. Apatah lagi masa perkiraan, masa di alam nyata ini dengan alam roh, dengan masa Tuhan tidak sama seperti mana yang telah dikatakan oleh firman Tuhan ini. Apa yang dapat saya pahami Bapak Ibu, seperti hidup Adam dan bapak-bapak leluhur kita di masa yang lampau. Hidup mereka boleh mencecah sehingga 960 tahun. Menurut kita sebagai manusia debu tanah, itu waktu umur yang begitu panjang. Mereka boleh melihat generasi anak cucu dari keturunan ke keturunan. Tetapi di mata Tuhan, hidup mereka hanya 1 hari, bahkan tidak mencapai 1 hari. Hanya sampai ke petang hari, mereka sudah mengalami kematian. Dan karena dosa itu, umur umat manusia semakin diperpendek. Tapi pada saat ini, pada ketika ini, Tuhan mengingatkan saya satu hal, bahwasanya muka bumi ini pada hari ini telah memasuki hari yang ke-7 itu, yaitu hari perhentian. Hari perhentian, seperti mana ayat yang ke-6 yang mengatakan ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Apakah tempat perhentian itu? Yaitu kerajaan 1000 tahun, kerajaan cahaya itu sendiri. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini sudah nyata apabila proyek ilahi ini bermula daripada tahun 2020, 2021, 2022. Ada ramai anak-anak Tuhan yang mengalami ketidaktaatan dan tidak memahami standar ilahinya Tuhan yang sedang bekerja mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan cahaya ini, mengalami ketidaktaatan dan tidak memahami isi hati Tuhan ini. Tetapi Tuhan mengatakannya satu hal dalam ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikianlah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh, pada hari-hari ini yang masih taat dan setia mengikuti proyek ilahinya untuk berusaha masuk ke dalam kerajaan cahaya itu. Firman Tuhan mengatakan, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya apa? Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Firman Tuhan telah mencontohkannya. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Daniel mengatakan, banyak orang akan diuji, banyak orang akan disaring. Pada ketika ini, Bapa Yahweh Suhamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus sedang menampi melalui pekerjaan para malaikatnya, menampi anak-anak Bapa Yahweh, mana yang memiliki benar-benar menjadi gandum yang berisi dengan gandum yang kosong. Dan sesungguhnya umat manusia telah dipisahkan antara lalang dengan gandum. Oleh karena itu, marilah kita, anak-anak Bapa Yahweh yang mengerti akan isi hati Bapa ini, untuk benar-benar memiliki hati yang taat dan setia, mengikutinya sampai benar-benar masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam roh dan kebenaran yang sungguh nyata akan berdiri di atas muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh Tuhan Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun setiap hati kita. Haleluya. Amin.